Wis lagi. Berarti aku sing nakoni. Sing Iki tak temanya tentang apa Mas? Kesehatan kesehatan, kah? kesehatan, Pendidikan? kesehatan. Kesehatan. Oke. Terus sing tak wawancarai Mas Irgi mbek Mas Ferdi. Ya, oke. Pembukaan sih. Yo sik ya diskusi sik rek. Screen. Sik engko ae sik diskusi. Diskusi tentang apa engko idene. Terus Mas Ajar sing maca sudut pandang. Oh, sudut pandangnya tak kirim Mas di sampean Tio yo. bagian Upload. YouTuber. Tak kirim di grup yo. Ya. Sing sudut Iya. pandang. Jiwamu gak tenang men. Gak tenang nih. Gak tak mood rek. Wah, Wis ta, nyoba ta langsung. tadi kok adewe gawe peta empati ngono Mas ya. Iya, peta empati kan sing jelasno aku. Kok digawe sik apa Mas? Tadi ya Mas gawe dhewe Mas. Oh, wis tak gawe, Mas. Oh, emang gawe dhewe ta. Ya mau sing Siap. arek-arek lah. Oke. Siap. Kok wawancarane iki pertanyaane piro Mas? Adewe gawe bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ya? Indonesia Jawa campur, Mas. English Iya lah. ya. Baru sadar. Enggak, Nanti ini pertanyaannya ada berapa Mas? ada 3, Mas. Pertanyaan 3. 3. Tapi yang tak pakai 2. Oh, yang dipakai itu apanya Mas? Itu orangnya apa pertanyaan ada 3? Pertanyaannya yang 3 itu tadi tak pakai 2, Mas, pertanyaannya. Oh, iya. Untuk mempersingkat waktu. Oh, gitu. Durasi juga Mas. Ya, Mas. Kalau sudah malam. Oh, gitu. Mengganggu Mungkin warga Mas, sekitar. mungkin Mas Ferdi bisa menambahkan, monggo. Duh, boten dok. Yang perlu ditanyakan, monggo. Tolong bahasa Indonesianya dipakai. Siap Mas Fajar, siap. Siap. Gak apa-apa gurune nyadar paling. Oh iya, wong Jawa ngene. Gak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, mulai aja Mas, mulai. Mulai ya. Mulai awal Iya, ya, Mas. langsung ya. Oke. Share screen. Duh, share screen langsung. Cek durung kok ae wayahe peta empati. Kan ono nganu jadwal itu. Ada Pertama jadwal. kayak penjelasan wawancara kan ya. Ya aku tak buka elitan di HP dulu, Mas. Bahasa Indonesia kayak Mas, bahasa urutane. Indonesia. Siap. Sebentar. 2 menit. Terus masih ready ya? Ya, siap. Ready. Sing ready angkat tangan. Ready. Mangguk aku. Waduh, Mas Fajar. Mas Ferdi. Lagi ngelamun. Ono urutan ada urutan Mas ya? Ada Mas. Aku lagi Oke. lihat urutan kok. Oh iya. Mas ya, tak mulai ya. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 14 ingin mewawancarai 2 narasumber kita. Yang pertama Mas Irgi, yang kedua Mas Ferdi. Selanjutnya
Mas dulu. Ini temanya apa, Mas? Tema tentang kesehatan. Oh, kesehatan. Iya, Mas. Siap. Kelas wes. Izin barang. Bahasa Indonesianya dipakai. Wih, Isi dulu. Duh, izin barang ya. kakakmu pengertian kok. Paham, Mas. Monitor. Siap. Yuk, siap yuk. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ingin mewawancarai dua narasumber kita. Yang pertama ada Mas Ferdi, yang kedua ada Mas Ferdi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dengan tema kesehatan. Nah, ini adalah tentang peta empatinya. Kelihatan, Mas ya? Kelihatan. Bisa kita lihat yang pertama usernya yang pertama ada Mas Irgi, seorang pria 20 tahun. Yang kedua ada Mas Ferdi, juga pria dan juga 20 tahun. Ini ada kebutuhan. Untuk yang narasumber pertama tentang penyakit amandel. Kebutuhan sulit mencari pengobatan alternatif untuk amandel. Yang kedua tentang vitamin C. Mengkonsumsi vitamin C setiap hari apakah berbahaya untuk tubuh? Nah, ini kebutuhannya kurangnya informasi tentang vitamin C. Selanjutnya ada wawasan. Yang pertama, sering mengkonsumsi minuman tidak sehat seperti es dan yang kurang sehat seperti lainnya es atau yang ada alkohol gitu. Selanjutnya yang kedua, informasi yang berbeda-beda. Maksudnya dari seperti yang kemarin diberitakan oleh Dr. Tirta, kalau mengkonsumsi vitamin C yang berlebih itu bisa mengganggu pencernaan. Tapi ada salah satu artikel itu mengkonsumsi vitamin C setiap hari aman bagi tubuh dan tidak ada efek samping. Malah bagus untuk tubuh, menjaga kesehatan. Maksudnya bisa disimpulkan kalau mengkonsumsi vitamin C sesuai dengan prosedur dan dosis yang tertentu itu memang bagus untuk tubuh, kecuali kalau dosis yang berlebih itu bisa mengganggu pencernaan. Selanjutnya sudut pandang yang dipakai bisa dijelaskan oleh Mas Fajar. Mas Fajar, dipersilahkan. Terima kasih. Dan sudut pandang sudut pandang orang pertama. Karena alur ceritanya berjalan maju, user pertama bercerita tentang penyakit amandel dan cara menyembuhkannya
dan cara menyembuhkannya. Sedangkan user kedua bercerita tentang apakah mengkonsumsi vitamin C setiap hari dapat mengganggu pencernaan dan memang benar jika dikonsumsi dalam dosis yang berlebih. Oh, suaranya bisa didengar ya? Atau agak Bisa macet-macet? Mas. Bisa Mas, jelas. Ulang Mbak. Boleh diulang Mas Sinyal Fajar? terus kali. Ya, dan sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Karena alur ceritanya berjalan maju dan user pertama bercerita tentang bagaimana penyakit amandel dan cara untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dan sedangkan user kedua bercerita tentang apakah mengkonsumsi vitamin C setiap hari dapat mengganggu pencernaan. Dan jawabannya memang benar. Jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih, itu akan mengganggu sistem pencernaan tubuh. Terima kasih. Ya Mas, aku salah gak ya? Soalnya yang pertama tak wawancarai sih ya. Kon gak Mas, gak. Kan pertama sampean ngomong yang diwawancarai. Tuh, English. Loh. Kamu poy. Kamu mau lanjut aja, Mas? Lanjut berarti. Berarti kita langsung Iya. wawancara ya sama Mas Ferdi ya. Iya. Selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber kita yang pertama, Mas Irgi. Sebentar. Tentang penyakit amandel. Saya bertanya, apakah radang amandel bisa menyebabkan kematian? Silakan dijawab Mas Irgi. Terima kasih Mas Chandra. Amandel bisa menyebabkan kematian. Dikutip dari alatdokter.com, radang amandel terjadi ketika tonsil atau kelenjar yang ada pada tenggorokan terjadi infeksi atau peradangan secara umum. Penyakit ini terjadi pada masa anak-anak akan tetapi juga dapat terjadi pada dewasa. Gejala dapat ditimbulkan secara nyeri, menelan, batu pilek, hingga membuka mulut. Pada radang tenggorokan, hal ini dapat disebabkan oleh infeksi virus dan infeksi bakteri yang dapat dikenali dari gejala dan juga pemeriksaan fisik. Komplikasi yang dapat terjadi secara kesulitan dalam bernapas karena bengkak pada tonsil dan dapat menyebabkan terjadinya sumbatan dalam nafas. Selain itu dapat juga terjadi penyebaran bakteri atau virus ke organ lain, seperti penyakit jantung, rematik, atau masalah pada ginjal, sehingga dapat mengancam nyawa. Contoh kasus kematian dikutip dari health.take.com, kisah Chelsea yang meninggal 19 hari setelah radang amandel. Sepanjang hidupnya, Chelsea Jackson dikenal sebagai gadis yang sehat. Namun setelah tiba-tiba terserang radang amandel akhirnya Desember yang lalu, kedua matanya juga berubah menjadi kuning dan ia sulit untuk bernapas. Mereka juga melakukan transfusi darah kepada Chelsea untuk menstabilkan kondisinya, tetapi hasilnya juga nihil. Barulah 4 hari setelahnya, hasil tes mengungkap jika gadis malang ini mengidap sebuah penyakit langka yang bernama hemophagocytic lymphocytic atau yang disingkat dengan HLH. Namun yang paling mengejutkan keluarga Jackson adalah 3 hari setelah diagnosis itu keluar, Chelsea mengembuskan napas terakhirnya pada usia yang sangat belia, yaitu 20 tahun. Terima kasih Mas. Itu cerita singkat tentang gejala amandel yang bisa mengakibatkan kematian. Baik, terima kasih Mas Irgi atas penjelasannya. Apakah ada yang ditanyakan dari penyakit amandel? Kalau tidak ada, ya kita lanjut ya. Selanjutnya tentang mengkonsumsi vitamin C. Untuk Mas Ferdi, saya mau bertanya, apakah mengkonsumsi vitamin C setiap hari berdampak buruk bagi kesehatan?
Silakan Mas Ferdi jawab. Ya, terima kasih Mas Chandra. Dikutip dari Indotop Info, sebenarnya ya, gula dapat menyebabkan Anda merasa kembung, menambah berat badan. Mas, Mas, vitamin C, vitamin Mas. C, Mas. Vitamin C, Mas. Vitamin C. Dikat sih. Dikat. Dikat ya kok ya, Dikat dikat sih. ya. Gampang. Dikat sih sapi sih. Balen aku Sapi. tanya ya. Ya. Gaspol. Balen. Balen aku tanya ya. Si, ketunggu yo iki. Wes aman? Lanjut. Ya, selanjutnya untuk Mas Ferdi, saya akan bertanya tentang vitamin C. Pertanyaannya, apakah mengkonsumsi vitamin C setiap hari berdampak buruk bagi kesehatan? Silakan dijawab. Sebenarnya mengonsumsi vitamin C dapat setiap hari, mempunyai banyak manfaat, seperti tidak mudah sakit dan mengurangi penyakit kronis karena mengandung antioksidan. Tapi jika dikonsumsi dalam dosis yang berlebih, maka akan berdampak pada gangguan pencernaan. Berikut kebutuhan vitamin C setiap harinya adalah pria dewasa membutuhkan 90 mg, wanita dewasa membutuhkan 75 mg, remaja pria membutuhkan 75 mg, remaja wanita membutuhkan 65 mg, dan anak-anak membutuhkan 15-45 mg. Dikutip dari holisticcare.co.id. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Ferdi. Selanjutnya, saya memilih satu pertanyaan untuk melakukan eksplorasi ide. Pertanyaannya tentang apakah radang amandel bisa menyebabkan kematian. Ya, memang iya, tadi bisa dijelaskan oleh Mas Irgi. Dan bagaimana cara mencegah atau mengatasi tentang penyakit radang amandel. Untuk mencegahnya, yang pertama, kurangi minum minuman dingin seperti es. Yang kedua, kurangi makan makanan yang berminyak seperti gorengan. Yang ketiga, perbanyak istirahat. Dan yang keempat, perbanyak minum minuman yang hangat. Selanjutnya, dan kesimpulan dari penyakit amandel adalah amandel atau tonsil adalah suatu struktur yang terdapat pada tenggorokan yang posisinya tepat di sebelah kiri dan kanan uvula, atau struktur yang menggantung saat kita membuka mulut lebar-lebar dan dapat dilihat dari pangkal tenggorokan. Namun, pada kondisi tertentu, tonsil sendiri bisa terinfeksi oleh virus maupun bakteri dan menyebabkan peradangan pada tonsil itu sendiri yang dikenal dengan istilah tonsilitis. Umumnya, amandel disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Namun, pada kasus-kasus amandel lainnya, ada beberapa virus yang juga berperan dalam penyebab tonsilitis pada anak-anak maupun dewasa. Ya, mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari penyakit amandel. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang ditanyakan, silakan. Sementara cukup sih, Mas. Ya, kalau gitu bisa kita akhiri. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.